Menjelang pemilu 2024, semua pihak wajib menjaga demokrasi di negeri ini. Berbeda pandangan dan pilihan hal biasa, karena ini merupakan bentuk rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karenanya, tidak ada alasan yang dapat dibenarkan bahwa Anies tidak bisa maju sebagai Capres 2024, apalagi dengan menggunakan segala cara untuk menggagalkan pencapresannya. Maka dari itu, membegal Anies sebagai Capres sama dengan membegal demokrasi di Indonesia. Pencapresan Anies Baswedan secara internal Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP sudah selesai. Tapi belum selesai jika menilik upaya pencegahannya yang terus dilakukan. Bahkan sampai last minute, semua kemungkinan menggagalkannya masih dimungkinkan terjadi. KPP sedang dalam ujian. Muncul riak-riak kecil godaan yang sebenarnya bisa disebut sekedar gimmick. Boleh juga jika itu cukup disikapi sewajarnya. Ketika Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY bersama beberapa nama lain masuk dalam radar bidikan PDIP untuk disandingkan dengan Ganjar Pranowo sebagai cawapres. Padahal Demokrat telah mengikat nota kesepakatan bersama dua partai lainnya, yakni Nasdem dan PKS dalam KPP, yang resmi mengusung Anies Baswedan sebagai capres. PDIP seakan cermat melihat Demokrat tengah galau di internalnya. Muncul suara menyuarakan kehendak agar secepatnya KPP mengumumkan siapa cawapres yang mendampingi Anies. Demokrat tentu menghendaki AHY yang diusung sebagai cawapres Anies. Tapi Partai Nasdem lewat elitnya jelas-jelas menolak dengan mengatakan, kalau mau menang pada Pilpres 2024 bukan AHY yang mendampingi Anies. Setidaknya suara itu disuarakan Effendi Khairi atau yang akrab dipanggil Gus Coy. Pada Mukernas 3 PDIP 6 hingga 8 Juni 2023 memasukkan nama AHY di antara nama-nama lain sebagai kandidat yang akan mendampingi Ganjar Pranowo sebagai cawapres. Memasukkan nama AHY dalam bursa cawapres PDIP itu sekedar manuver main-main yang semestinya tidak dilihat sebagai sesuatu yang bisa membuyarkan KPP. Boleh jika ditafsir PDIP tengah menguji kesolidan KPP sebagai sebuah koalisi. Di samping itu, PDIP perlu tampil tampak sebagai partai inklusif di tengah kekakuannya selama ini, yang seolah mampu berjalan sendiri tanpa partai pendamping sekalipun. Karenanya, menyikapi atas manuver PDIP itu pun masih disikapi sewajarnya, tidak perlu berlebihan. AHY akan menghadiri undangan Puan Maharani. Sekjen kedua partai, yakni Hasto Kristianto dari PDIP dan Teuku Rifki Harsha dari Demokrat sudah mengadakan pertemuan awal guna mempersiapkan pertemuan petinggi partainya. Keduanya tampak begitu sumringah dan akrab, seperti melupakan hubungan buruk di masa lalu. Semua tampil bak aktor berperan sesuai tuntunan skenario. Hasto yang terbiasa bicara jumawa seakan lupa pada omongannya beberapa bulan lalu bahwa ia mengharamkan Demokrat yang katanya tak mungkin PDIP bisa berkoalisi dengan partai besutan Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Politik terkadang diperagakan bak tai kucing rasa coklat. Menjijikkan bagi yang mereka yang biasa meletakkan moral jadi segala-galanya. Pertemuan Puan dan AHY itu tidak akan sampai berdampak bisa mengempeskan Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Menggoyang pun rasanya tidak mungkin. Partai Demokrat tentu berhitung dan tahu menempatkan posisinya ada di mana. Menerima undangan Puan dan hadir itu lebih pada bentuk kesantunan politik.
Jadi tak perlulah menyikapi pertemuan itu dengan syakwa sangka seolah Puan Maharani mampu menyihir AHY. KPP itu koalisi yang sudah digarap matang, sulit untuk digoyang apalagi sampai rontok. Setidaknya sikap awal sudah ditunjukkan oleh Partai Nasdem, PKS dan juga Demokrat yang mengalami tekanan persoalan dalam berbagai hal, dan itu tidak menyurutkan langkah menghadirkan perubahan di 2024. Sedang partai di luar KPP justru masih mencari-cari bentuk dan boleh disebut lebih sebagai koalisi-koalisian. Sengaja disebut koalisi-koalisian karena belum bisa disebut koalisi sebenarnya. Sifatnya baru penjajakan. Langkah penjajakan yang dicomblangi atau dicawi-cawi Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Karenanya, pantas jika disebut baru tahap kumpul-kumpul yang bisa berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya. KPP jelas sebagai koalisi sesungguhnya memenuhi syarat untuk disebut demikian. Parameter untuk disebut sebagai koalisi sudah memenuhi syarat, baik persyaratan konstitusi atau parliamen threshold, maupun kelayakan bersekutu dengan menghadirkan antitesa perubahan versus keberlanjutan pembangunan. Tidak sekedar kumpul-kumpul dan secepat kilat meninggalkan satu dengan yang lain tanpa kesantunan politik. Itu bisa dilihat dari Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB yang terdiri dari PAN, Golkar dan P3 yang kelahirannya seperti bayi tak diinginkan langsung brojol. Mengagetkan karena dengan satu pertemuan para ketua umumnya sudah cukup untuk mengumumkan kelahirannya. Soal siapa capres yang akan dipilih dan diperjuangkan belum dibicarakan. KIB lebih dipercaya sebagai kumpul-kumpul dalam arahan Presiden Jokowi. Lebih dipersiapkan untuk tiket Ganjar Pranowo jika ia tidak dicalonkan PDIP. KIB diibaratkan ban serep untuk memastikan keikutsertaan Ganjar dalam Pilpres 2024. Tiga partai itu seolah diombang-ambingkan, bukan oleh kepentingan, tapi lebih pada penghambaan pada Jokowi. Karena dibentuk dengan serba mendadak, maka perpisahan pun tak perlu saling pamit. Nyelonong saja. Itu tampak pada sikap P3 yang dengan gampangnya meninggalkan KIB dan memilih dalam dekapan PDIP. Begitu pula PAN yang seolah dalam sekap tak menentu untuk memilih antara Prabowo Subianto atau Ganjar Pranowo. Dan itu lagi-lagi menunggu arahan Jokowi. Langkah penjajakan pun dilakukan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan rombongan mengunjungi markas PDIP. Pertemuan itu belum sampai menghasilkan keputusan bahwa PAN akan bergabung dengan PDIP. Ada syarat PAN gabung jika Presiden partainya, Erick Thohir, diusung jadi cawapresnya Ganjar. Karenanya, PAN belum memutuskan akan berlabuh ke mana. Tetap setia menunggu arahan Presiden Jokowi yang sepertinya juga masih bimbang antara memilih Ganjar atau Prabowo. PAN dan P3 tampak seperti partai yang sudah tak lagi punya kedaulatannya sendiri untuk menentukan di mana meski berlabuh dalam koalisi yang mestinya sesuai kehendak konstituennya. Sedangkan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KKIR, gabungan Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, di mana hubungan keduanya acap panas dingin. PKB berharap ketua umumnya Muhaimin Iskandar bisa disandingkan sebagai cawapresnya Prabowo Subianto. Akan tetapi Gerindra masih mengulur-ulur waktu dalam memenuhi permintaan PKB. Berharap Golkar mau bergabung dengan KKIR dan karenanya PKB tidak akan lagi memaksakan ketua umumnya sebagai cawapres. Jika kondisi masih tidak menentu, bisa jadi PKB akan hengkang dari KKIR, meninggalkan Gerindra sendirian. Sedangkan Golkar pun belum menentukan kemana akan berlabuh. PKB dan Golkar sepertinya juga tengah menunggu arahan Presiden Jokowi. Maka menjadi wajar jika sikap Prabowo mesti berbaik-baik sampai tingkat berlebihan pada Jokowi
agar PKB yang ada dalam kendali Jokowi tidak meninggalkan Gerindra. Syukur-syukur jika Golkar pun bisa diarahkan bergabung dengan Gerindra dan PKB. Hanya Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP dengan Capres Anies Baswedan dan PDIP plus P3 dengan Capres Ganjar Pranowo yang sudah punya capres beneran yang bisa berkontestasi pada Pilpres 2024. Sedangkan Prabowo Subianto dengan KKIR-nya mesti terlebih dulu mau menyamakan pandangan dengan kawan koalisinya atau PKB untuk mengakhiri spekulasi ketidakikutsertaannya dalam Pilpres. Namun memang hanya KPP lah yang sudah punya cawapres, sudah ada di kantong Anies, dan tinggal tunggu sedikit hari lagi untuk diumumkan pada halayak umum. Pencapresan Anies Baswedan secara internal Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP sudah selesai, tapi belum selesai jika menilik upaya pencegalannya yang terus dilakukan, bahkan sampai last minute. Semua kemungkinan menggagalkannya masih dimungkinkan terjadi. Persoalan Koalisi Perubahan untuk Persatuan bukan persoalan pada internalnya yang akan menggagalkan pencapresan Anies Baswedan sebagaimana yang disampaikan oleh Menko Polhukam Profesor Mahfud MD sekenanya. Justru oleh faktor eksternal, dan itu rezim yang ingin terus berkuasa dengan hanya mengganti baju Jokowi dengan Ganjar Pranowo. Bisa lewat jalan apa saja, bisa lewat copet atau begal Partai Demokrat yang tengah diupayakan oleh orang dekat Jokowi, KSP Muldoko, dengan peninjauan kembali atau PK ke Mahkamah Agung atau MA. Bisa pula dengan cara nekat KPK menersangkakan Anies pada kasus Formula E, atau dengan cara semau-maunya kekuasaan membegal demokrasi. Semua kemungkinan memang bisa terjadi, tapi semua juga tergantung rakyat yang menyikapinya. Ditulis oleh Adi Amar, seorang kolumnis.